Menjadi kaya adalah impian setiap manusia. Dengan kerja keras, usaha, dan doa, hal tersebut akan terwujud. Namun tidak semua orang mau melakukannya. Tidak sedikit dari mereka yang memilih jalan pintas. Salah satunya dengan melakukan ritual pesugihan. Hakikatnya, pesugihan merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk gaib seperti jin atau siluman. Dan sebagai gantinya, pelaku pesugihan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Meski zaman telah berubah, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mempercayai ilmu pesugihan. Dengan cara tersebut, mereka yakin bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu yang singkat. Berikut ini 7 praktik pesugihan yang dipercaya masyarakat Indonesia. Eits, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pesugihan Gunung Kemukus. Gunung Kemukus terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di gunung ini terdapat makam Pangeran Samudra yang kerap dijadikan tempat untuk ritual pesugihan. Mitos yang beredar, pengunjung yang ingin mempraktekkan ritual pesugihan harus melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasangannya di gunung ini selama 7 kali berturut-turut dengan orang yang sama. Gunung ini pernah menjadi perhatian dunia internasional setelah diliput media Australia di kanal Special Broadcasting Service dengan tajuk acara Sex Mountain. Pesugihan Tuyul. Pesugihan tuyul bukan hal asing di masyarakat Indonesia. Tuyul digambarkan sebagai makhluk gaib berwujud anak-anak berkepala botak dengan gigi yang runcing. Tuyul dipercaya sebagai perwujudan bayi yang gagal lahir atau hasil aborsi. Tuyul akan memberikan kekayaan dengan cara mencuri uang seperti yang diperintahkan majikannya. Dan sebagai gantinya, sang majikan perempuan harus rela menyusui tuyul tersebut. Konon yang diminum tuyul adalah darah dari tubuh majikan. Pesugihan Nyi Blorong. Untuk melakukan pesugihan Nyi Blorong, seseorang harus sepenuh hati menghamba pada siluman ular tersebut. Salah satu bentuk penghambaan tersebut adalah dengan melakukan ritual cawis sesaji pada tiap-tiap malam purnama. Nyi Blorong akan datang dengan mewujudkan diri sebagai gadis cantik jelita. Ritual akan dilanjutkan dengan hubungan badan yang dilakukan antara si pelaku dengan Nyi Blorong. Usai berhubungan badan, Nyi Blorong akan berubah menjadi sosok manusia ular yang cantik namun mengerikan. Kemudian, dia akan menggerakkan tubuhnya hingga sisiknya berjatuhan. Sisik itu berubah menjadi kepingan-kepingan emas. Namun emas tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma. Si pelaku wajib mengorbankan anggota keluarganya sebagai tumbal. Tumbal ini digunakan Nyi Blorong untuk menambah kesaktian dan kecantikannya. Jika pelaku pesugihan sudah tak mampu memberikan tumbal, Nyi Blorong akan mengambil nyawa pelaku dan arwahnya akan dijadikan budak. Pesugihan Gunung Kawi. Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Malang, Jawa Timur. Konon, pelaku harus melakukan ritual tapa brata selama 3 hari di bawah sebuah pohon keramat bernama Pohon Dewandaru. Sebelum bertapa, peziarah harus melakukan mandi suci terlebih dahulu. Ketika melaksanakan ritual ini, mereka semacam membuat kontrak dengan penguasa Gunung Kawi sebagai bentuk kesediaan pelaku pesugihan untuk memberikan tumbal nyawa setiap tahunnya. Setelah mandi, pelaku pesugihan ini harus bersila di atas lembar daun pisang. Ia tidak boleh makan, minum, dan tidur selama 3 hari. Mereka juga tidak diperbolehkan buang air besar dan air kecil, kecuali mengeluarkannya di atas daun pisang yang didudukinya. Tapa brata dihentikan jika mereka telah dihampiri selembar daun dari pohon Dewandaru yang gugur dengan sendirinya. Daun itu harus jatuh tepat mengenai tubuhnya. Gugurnya daun Dewandaru menandakan bahwa ritual pesugihan telah berhasil. Nantinya, daun itu harus disimpan di dalam bantal alas tidurnya. Konon, setelah 1 tahun, pemilik pesugihan biasanya akan mulai mengalami peningkatan dalam kehidupan ekonominya. Pesugihan babi ngepet. Pesugihan babi ngepet adalah ritual pesugihan yang menggunakan jasa siluman babi sebagai perantara. Pesugihan ini tak asing di telinga masyarakat
karena kerap kali membuat heboh di berbagai tempat di Indonesia. Diceritakan bahwa dengan pesugihan ini, seseorang dapat berubah menjadi babi dan mampu mencuri benda berharga tanpa diketahui. Untuk melakukan pesugihan ini, setidaknya dibutuhkan 2 orang. Saat akan beraksi, salah seorang pelaku harus mengenakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya, dan secara ajaib, ia akan berubah menjadi babi. Sementara satu orang yang lain harus menjaga lilin agar api tidak padam. Babi ngepet biasanya mengambil uang dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya di pintu, lemari, dinding, dan sebagainya. Apabila api lilin sudah mulai goyang, artinya orang yang menjadi babi itu mulai dalam bahaya. Saat operasi sudah selesai, si penjaga lilin harus mematikan lilinnya agar si babi dapat berubah kembali menjadi manusia biasa. Pesugihan sumur kembar Gilimanuk. Lokasi sumur ini dekat dengan pantai dan Pura Tirta Empul, tepatnya di Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Untuk sampai di pura ini, harus masuk menelusuri hutan sekitar 10 menit. Menurut rumor yang beredar di masyarakat, air di sumur kembar ini memiliki banyak manfaat. Tata caranya sangat mudah. Apa yang diinginkan cukup diniatkan dalam hati. Jika hanya ingin enteng jodoh, cukup membasuh muka dengan air sumur ini. Dan untuk wanita nakal yang ingin dagangannya laris, harus melakukan ritual mandi telanjang. Pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Nyai Puspo Cempoko dipercayai sebagai makhluk gaib menunggu daerah Kabongan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tidak seperti jenis pesugihan lain yang harus memberikan tumbal sebagai salah satu imbalan dari ritual, para pelaku pesugihan Nyai Puspo Cempoko akan diganjar kekayaan bagi lelaki yang bersedia menjadi suaminya dengan segenap jiwa dan raganya. Tentu saja hal ini termasuk memenuhi kebutuhan lahiriahnya sebagaimana pasangan suami istri. Syaratnya, pelaku pesugihan tersebut harus menyediakan satu ruangan khusus untuk Nyai Puspo Cempoko dan dirinya. Selain itu, pelaku juga harus menyiapkan sesajen pada waktu-waktu tertentu. Satu lagi syarat yang cukup berat, para pelaku pesugihan Nyai Puspo Cempoko tidak diperbolehkan menikah atau berhubungan badan dengan wanita lain, karena ia telah mengikat janji dengan Nyai Puspo Cempoko. Gimana? Apa kalian tertarik untuk melakukan pesugihan? Jangan ya guys, resikonya berat dan pastinya bertentangan dengan ajaran agama. Lebih baik bekerja keras dan menikmati prosesnya, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki.